para penghuni rumah tetua, terima kasih ya sudah datang kembali di rumah kita, Rumah Tetua. Gimana kabarnya kalian hari ini? Dimanapun para tetua berada, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Dah lah, gak usah panjang-panjang lah ya openingnya, langsung aja kita markinjut, mari kita lanjut cerita Xiaoyan. Cerita dilanjut di mana di episode sebelumnya Xiaoyan sedang melakukan kultivasi untuk menerobos ke tingkat Banseng. Sementara itu pavilion bintang jatuh yang semakin berkembang pesat dan dalam kondisi tenang tiba-tiba mendapat tantangan perang dari aliansi sungai mendalam. Suasana di pavilion bintang jatuh pun terasa sangat tegang hingga hari yang ditentukan tiba. Meskipun alasan pasti serangan aliansi sungai mendalam masih belum jelas, pavilion bintang jatuh tidak menunjukkan rasa takut. Berita tentang pertemuan para ahli aliansi sungai mendalam di pavilion bintang jatuh pun telah menyebar, menarik banyak penonton yang ingin menyaksikan konfrontasi besar setelah 2 tahun permusuhan yang terpendam. Pavilion bintang jatuh mengizinkan para penonton ini, namun tetap mengawasi dengan ketat, siap menindak siapa saja yang bertindak mencurigakan. Di alun-alun luas di puncak gunung tempat aula utama pavilion bintang jatuh berada, banyak orang telah berkumpul. Aura kuat dari para ahli memenuhi udara, menandakan bahaya yang mengintai. Di tengah alun-alun, Yao Lao berdiri dengan tenang dan tangannya berada di belakang punggung. Di belakang Yao Lao berdiri Cailin, dokter peri kecil, Qinglin, dan beberapa tetua tamu dari pavilion bintang jatuh. Formasi ini cukup mengesankan bagi para pengamat. Cailin memberitahu Yao Lao bahwa intelijen tentang motif aliansi sungai mendalam sangat terbatas. Bahkan beberapa tetua dalam aliansi itu sendiri tidak tahu alasan dari serangan tersebut. Cailin juga melaporkan bahwa alam bintang telah siaga penuh, murid yang lebih lemah telah dipindahkan dan sebagian besar tetua telah dipanggil kembali. Semua persiapan telah selesai. Tak lama kemudian Yao Lao merasakan kedatangan musuh. Sebuah celah besar robek di angkasa di dekat pintu masuk alam bintang dan aura mengerikan menyerbu masuk diikuti tawa dingin yang menggema. Sejumlah besar orang dari aliansi sungai mendalam muncul dari celah tersebut dan segera berada di langit di atas alun-alun. Para tetua pavilion bintang jatuh pun segera mengedarkan doki mereka dengan waspada. Yao Lao mengangkat kepalanya dan menatap pemimpin kelompok tersebut, seorang sosok berjubah abu-abu gelap dan rambut putih panjang yang ternyata adalah iblis tua Tianming. Meskipun penampilan iblis tua Tianming tampak biasa, aura tuanya menandakan kekuatan besarnya. Yao Lao mengenali iblis tua Tianming dan menyadari bahwa rival lamanya ini masih hidup. Iblis tua Tianming pun membalas sapaan dari Yao Lao. Yao Lao kemudian mengamati pasukan aliansi sungai mendalam yang terdiri dari setidaknya 100 orang dan separuhnya adalah ahli Dozun. Formasi ini ditambah dengan iblis tua Tianming yang merupakan Banseng dan sangat menakutkan. Namun Yao Lao menilai kekuatan ini saja belum cukup untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh yang juga memiliki banyak ahli dan Yao Lao sendiri sebagai ahli di tingkat Banseng. Iblis tua Tianming kemudian mengajukan tawaran. Jika pavilion bintang jatuh mundur sejauh 500 km dari wilayah aliansi sungai mendalam dan berjanji tidak akan memulai konflik di masa depan, aliansi sungai mendalam akan mundur pada hari itu. Cailin pun segera menolak dengan dingin, menganggapnya sebagai syarat yang mustahil dan merendahkan. Dokter peri kecil pun juga melihatnya sebagai provokasi. Yao Lao lantas menatap iblis tua Tianming dengan tenang sebelum senyum dingin muncul di wajahnya menandakan penolakannya. Setelah menunggu sejenak, iblis tua Tianming menanyakan keputusan Yao Lao. Yao Lao pun mempertanyakan kualifikasi dari aliansi sungai mendalam untuk mengajukan tuntutan seperti itu. Ketika iblis tua Tianming menegaskan apakah Yao Lao menolak, Yao Lao tersenyum dan mengangguk lalu tiba-tiba melambaikan tangannya. Seketika pilar-pilar cahaya doki pun meletus dari pegunungan sekitar dan membentuk formasi besar yang menjebak kelompok iblis tua Tianming di atas langit. Para penonton pun dibuat terkejut menyadari pavilion bintang jatuh telah bersiap sepenuhnya. Iblis tua Tianming melihat formasi tersebut, tersenyum dingin dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan datang tanpa keyakinan penuh. Iblis tua Tianming kemudian berteriak untuk memanggil bantuan dan ruang di samping iblis tua Tianming pun bergolak. Seketika 2 kelompok aura gelap yang sangat besar keluar dari celah spasial tersebut. Ekspresi Yao Lao menjadi suram saat merasakan aura familiar tersebut dan menyadari keterlibatan dari Hall of Soul. 2 sosok muncul dari kabut hitam yaitu Gu You,
Tianzun kedua dari Aula Jiwa, dan satu lagi sosok yang juga memiliki kekuatan Banseng tingkat awal. Dengan demikian kini ada 3 ahli Banseng yang dihadapi Paviliun Bintang Jatuh termasuk Iblis Tua Tianming. Kehadiran 3 Banseng ini membuat banyak orang terkesiap dan beberapa tetua Paviliun Bintang Jatuh menjadi pucat. Iblis Tua Tianming kembali bertanya kepada Yaolau apakah Yaolau ingin mempertimbangkan kembali tawarannya. Wajah Yaolau pun menjadi suram dan Cailin dengan dingin menyatakan bahwa menyerah tidak ada gunanya karena musuh tidak akan membiarkan mereka hidup. Satu-satunya pilihan bagi mereka adalah bertarung sampai mati. Para ahli Paviliun Bintang Jatuh lainnya menunggu keputusan Yaolau. Setelah menghela nafas dalam, Yaolau mengangguk setuju dengan alasan Cailin. Dengan ekspresi ganasnya, Yaolau pun memutuskan untuk melawan gabungan kekuatan aliansi Sungai Mendalam dan Aula Jiwa. Iblis Tua Tianming membaca ekspresi Yaolau dan mengerti bahwa Paviliun Bintang Jatuh tidak akan menyerah pada tuntutan mereka. Senyum di wajah Iblis Tua Tianming pun melebar, menyadari pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Guyou dari Aula Jiwa juga tertawa, meremehkan kekuatan Paviliun Bintang Jatuh, mengingat mereka memiliki 2 Banseng tingkat tinggi dan 1 Banseng tingkat awal, kekuatan yang jauh melampaui Paviliun Bintang Jatuh. Dan mereka datang dengan niat membunuh untuk melenyapkan seluruh Paviliun Bintang Jatuh. Yaolau dengan ekspresi yang suram menyusun rencana pertahanan. Yaolau memutuskan untuk menghadapi Guyou dan Iblis Tua Tianming sendirian. Lalu Yaolau menugaskan Cailin, Qinglin, dan dokter peri kecil untuk menahan Banseng tingkat awal dari Aula Jiwa, yang meskipun kuat, ia belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Kelompok Cailin menunjukkan kekhawatiran melihat Yaolau berniat melawan 2 musuh kuat sendirian, mengetahui Yaolau akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Namun Yaolau memahami resiko ini sebagai satu-satunya cara untuk mencegah kedua Banseng musuh membantai anggota Paviliun Bintang Jatuh lainnya yang akan menyebabkan keruntuhan total. Dengan demikian Yaolau hanya meminta mereka semua untuk berhati-hati. Yaolau pun kemudian maju dan muncul di depan Iblis Tua Tianming dan Guyou, melepaskan doki dahsyatnya dan mengunci keduanya. Iblis Tua Tianming dan Guyou menertawakan tindakan Yaolau yang dianggap sombong. Namun Yaolau mengabaikan mereka. Doki yang menakutkan pun terus berputar di sekeliling Yaolau, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Iblis Tua Tianming memberikan perintah untuk menyerang, menginstruksikan pasukan mereka untuk membunuh siapa saja yang melawan dan tidak membunuh mereka yang menyerah. Dengan segera para ahli dari aliansi Sungai Mendalam melepaskan doki mereka dan menyerbu ke arah Paviliun Bintang Jatuh. Para ahli Paviliun Bintang Jatuh tidak mundur. Mereka maju menyambut serangan dan bentrokan besar yang mengguncang bumi pun meletus di alam bintang. Para pengamat di sekitar pun segera mundur dan menjauh dari medan pertempuran tersebut. Setelah pertempuran besar dimulai, Iblis Tua Tianming dan Guyou memutuskan untuk bersama-sama menyerang Yaolau. Guyou teringat rencananya 2 tahun lalu untuk menyerang Paviliun Bintang Jatuh yang tertunda karena urusan internal klan. Kini setelah masalah itu selesai, Guyou mendapatkan kesempatan untuk membawa Tianzun ketiga yang baru saja menerobos ke Banseng dan mengajak Iblis Tua Tianming untuk bersama-sama menghancurkan Paviliun Bintang Jatuh. Iblis Tua Tianming tertawa, merasa pertarungan ini layak setelah sekian lama tidak bertarung, terutama melawan Banseng tingkat tinggi seperti Yaolau. Iblis Tua Tianming melancarkan serangan pertama dan mencoba meraih leher Yaolau. Namun Yaolau tidak menghindari serangan itu. Ia malah melancarkan serangan balasan yang mengarah ke kepala Iblis Tua Tianming dan menunjukkan kesiapan untuk bertukar nyawa. Iblis Tua Tianming merasa nyawanya lebih berharga dan tidak ingin mengambil resiko saat berada di atas angin dan menarik serangannya untuk menghindar. Saat Yaolau hendak mengejar, kabut hitam Guyou menyelimuti area tersebut disertai dengan jeritan yang mengerikan. Sebuah rantai hitam melesat keluar dari kabut dan memotong ruang. Yaolau pun dengan dingin menghentikan ruang di sekitarnya untuk menahan rantai itu, lalu melesat maju dan meninju ke arah lokasi Guyou di dalam kabut. Pukulan Yaolau pun mendarat dan memaksa Guyou mundur keluar dari kabut hitam. Meskipun ketiganya adalah Banseng tingkat tinggi, kekuatan spiritual Yaolau yang superior memberinya keuntungan. Melihat Guyou terdesak, Iblis Tua Tianming pun menyerukan serangan bersama. Keduanya kemudian mengarahkan doki dahsyat mereka untuk menyerang Yaolau secara serempak. Sementara Yaolau sibuk untuk menahan Iblis Tua Tianming dan Guyou,
Tianzun ketiga dari Aula Jiwa yang berada di Banseng tingkat awal hendak ikut campur dalam pertempuran di bawah. Namun serangan cahaya 7 warna tiba-tiba datang dari langit dan memaksanya bertahan. Tianzun ketiga menangkis serangan itu dan melihat sumbernya adalah seekor ular piton penelan surga 7 warna raksasa yaitu Cailin. Sebelum Tianzun ketiga sempat bereaksi lebih lanjut, pilar doki beracun berwarna coklat keabu-abuan melesat ke arahnya dari dokter peri kecil. Tianzun ketiga pun seketika memadatkan ruang untuk menghentikan pilar racun. Tianzun ketiga dengan seketika memadatkan ruang untuk menghentikan pilar racun itu dan menghancurkannya. Segera setelah itu, suara mendesis misterius pun terdengar dan Tianzun ketiga melihat sosok wanita berpakaian hijau yang tidak lain adalah Qinglin melayang di atas udara dengan sosok ilusi ular surga kuno raksasa di belakangnya. Tianzun ketiga mengenali ular surga kuno dan menyadari ancaman dari kombinasi ketiga wanita ini. Cailin dengan wujud piton penelan surga 7 warna, dokter peri kecil dengan doki beracun yang mematikan, dan Qinglin dengan pupil matanya yang mampu mengendalikan jiwa ular surga kuno. Meskipun baru saja mencapai tingkat Banseng, Tianzun ketiga merasa tertekan namun tetap yakin bisa mengatasi mereka. Tianzun ketiga menyerang Qinglin terlebih dahulu dan langsung menghancurkan seorang ahli Dozun yang dikendalikan oleh Qinglin. Tianzun ketiga mengidentifikasi kemampuan mata Qinglin, tetapi sebelum sempat menyerang lagi, Cailin dan dokter peri kecil menyerangnya secara bersamaan. Menghadapi serangan tersebut, Tianzun ketiga tertawa dingin dan melepaskan kekuatan penuh Banseng miliknya untuk menghadapi kepungan mereka. Jauh dari hiruk-pikuk pertempuran di alam bintang, di gunung bagian belakang paviliun bintang jatuh yang tenang, pintu batu besar yang tertutup rapat mulai menunjukkan retakan-retakan kecil. Retakan kecil itu menyebar seolah berasal dari pusat gunung, menandakan bahwa sesuatu yang kuat dari dalam gunung perlahan-lahan mulai terbangun. Di atas langit, 3 sosok bertarung dengan kecepatan kilat menghasilkan gelombang doki dahsyat yang membuat para ahli lain tidak berani mendekat. Kekuatan bentrokan mereka begitu hebat hingga mengguncang dan meruntuhkan ruang di sekitar mereka. Iblis tua Tianming setelah menstabilkan diri dari serangan, dia bersama Guyo menghadapi Yaolao yang tampak muram. Guyo di dalam hatinya mengakui kekuatan spiritual Yaolao yang superior dan menyadari bahwa Guyo sendirian bukanlah tandingan untuk Yaolao. Guyo pun semakin yakin bahwa Yaolao harus dieliminasi hari itu juga, mengingat potensi bahaya Yaolao di masa depan karena kekuatan spiritualnya yang diduga telah mencapai tingkat surgawi. Guyo mendesak Tianming untuk terus menyerang Yaolao tanpa memberinya jeda. Tianming pun setuju, lalu ia melancarkan serangan kuat dengan memanifestasikan sosok ilusi raksasa dari doki abu-abu yang diarahkan ke arah Yaolao. Yaolao pun tidak meremehkan serangan itu, ia membalas dengan menciptakan pohon api raksasa dari doki miliknya. Benturan kedua kekuatan itu menghasilkan ledakan dahsyat dan badai doki yang menghancurkan gunung-gunung di dekatnya. Meskipun Tianming sedikit terkena dampak serangan balasan, namun Yaolao juga terguncang. Sebelum Yaolao sempat pulih sepenuhnya, Guyo melancarkan serangan tajam lainnya dan memaksa Yaolao untuk bertahan lagi. Pertarungan ini pun dengan jelas menunjukkan bahwa Yaolao kalah unggul melawan gabungan kekuatan Tianming dan Guyo. Di tempat lain, situasi pertempuran juga memburuk bagi sekutu Yaolao. Cailin dalam wujudnya sebagai piton penelan surga 7 warna terluka parah oleh serangan telapak tangan Tianzun ketiga. Sisiknya hancur dan darahnya berjatuhan. Melihat Cailin terluka seperti itu, dokter peri kecil mencoba menyerang Tianzun ketiga dari belakang dengan cairan racun yang mematikan. Namun Tianzun ketiga berhasil mencegat dan melukai dokter peri kecil meskipun sebagian kecil racun tetap mengenai jubah dan lengan Tianzun ketiga. Untuk menghentikan penyebaran racun yang sangat korosif itu, Tianzun ketiga yang kejam itu terpaksa memotong sebagian lengannya sendiri. Ih, psikopat. Saat Tianzun ketiga hendak mengejar dokter peri kecil yang terluka, Qinglin pun maju untuk menghalanginya. Meskipun Qinglin bertarung dengan gigih menggunakan kekuatan pupil bunga miliknya, Qinglin jelas berada dalam posisi bertahan melawan kekuatan Banseng Tianzun ketiga dan kekalahannya tampak tak terhindarkan. Secara keseluruhan medan pertempuran menjadi kacau, tetapi pertarungan yang melibatkan Yaolao dan Tianzun ketiga adalah kunci.
Pihak Yaolao dan sekutunya jelas berada dalam posisi yang dirugikan. Guyo dan Tianming pun terus menekan Yaolao, membuatnya semakin lelah dan serangannya pun melemah. Situasi pun semakin kritis ketika King Lin akhirnya dikalahkan oleh Tianzun ketiga. Melihat kekalahan King Lin pun membuat Yaolao lengah sesaat. Memanfaatkan celah itu, sesosok tubuh yang kemungkinan Guyo atau Tianming muncul di belakang Yaolao melancarkan pukulan telapak tangan yang keras ke arah punggung Yaolao. Serangan mendadak ini membuat Yaolao terluka parah dan jatuh dari langit, menghantam alun-alun gunung di bawah hingga tanahnya retak. Jatuhnya Yaolao membuat para ahli pavilion bintang jatuh pun putus asa, karena Yaolao adalah pilar kekuatan mereka. Tianming kemudian melangkah maju, menyatakan kekalahan dari Yaolao dan mengancam akan membantai semua anggota pavilion bintang jatuh jika mereka terus melawan. Para pengamat yang menyaksikan pertempuran merasa bahwa pavilion bintang jatuh pun akan segera dihancurkan. Tianming mendekati Yaolao yang pucat dan berusaha bangkit, menyalahkannya atas nasibnya sendiri. Yaolao pun hanya bisa menatap Tianming dengan pandangan ganas yang menyiratkan kegilaan. Melihat ekspresi Yaolao, Tianming mendesak Guyo untuk segera menghabisi Yaolao demi mencegah hal tak terduga terjadi. Lalu Guyo pun mengangguk dan menyetujui permintaan tersebut. Namun tepat ketika Tianming dan Guyo bersiap melancarkan serangan terakhir, seluruh alam bintang tiba-tiba bergetar hebat seolah diguncang gempa bumi. Sebuah gunung di kejauhan tiba-tiba meledak berkeping-keping dan dari reruntuhannya muncul gelombang api raksasa yang dahsyat melesat ke arah medan pertempuran. Bersamaan dengan hal itu, suara dingin yang familiar pun menggema, menyatakan bahwa siapapun di alam bintang yang bukan bagian dari pavilionnya akan mati. Aura mengerikan yang sangat menekan pun seketika menyebar dengan cepat, dan aura tersebut jelas berasal dari seorang doseng. Merasakan kekuatan luar biasa ini, Tianming dan Guyo pun seketika membeku. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan total atas kemunculan kekuatan tingkat doseng yang mustahil ini. Di tengah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, lautan api melonjak dahsyat di alam bintang. Api tersebut kemudian berkumpul di langit, bergejolak dan perlahan terbelah membentuk sebuah jalur api. Melalui jalur api itulah sesosok berjubah hitam yaitu Xiaoyan berjalan melangkah. Kemunculan sosok yang familiar ini memicu berbagai seruan dari para penghuni alam bintang. Anggota pavilion bintang jatuh pun diliputi kegembiraan liar, sementara aliansi sungai mendalam terkejut. Guyo menatap tak percaya pada sosok muda Xiaoyan yang berjalan menembus api meraung ke langit dengan suara gila. Guyo tak habis pikir bagaimana Xiaoyan yang 2 tahun lalu hanya berada di puncak kelas Dozun kini bisa menerobos menjadi doseng sejati. Iblis tua Tianming di samping Guyo pun juga terguncang, mempertanyakan informasi sebelumnya yang menyatakan Xiaoyan bukanlah ancaman. Guyo kemudian teringat bahwa Xiaoyan telah memperoleh hati bodhisatwa dan menyadari bahwa Xiaoyan menghilang selama 2 tahun untuk melakukan kultivasi demi menerobos ke kelas doseng. Seluruh pertempuran di alam bintang pun terhenti seketika. Banyak pasang mata yang bersemangat sekaligus takut terpaku pada sosok Xiaoyan yang berjalan keluar dari lautan api. Tekanan menakutkan yang dipancarkan oleh Xiaoyan bahkan membuat jiwa elit Dozun pun gemetar, jauh lebih kuat dari tekanan banseng tingkat tinggi seperti Guyo. Lautan api pun menyebar saat Xiaoyan berdiri di udara. Xiaoyan pun mempelajari alam bintang yang penuh dengan bekas pertempuran dan niat membunuh yang membara seketika melonjak di matanya. Xiaoyan melesat dan meluncur di atas alun-alun besar, mendarat di sebuah lubang yang dalam di samping Yaolao yang berlumuran darah. Melihat kondisi Yaolao yang menyedihkan, mata Xiaoyan pun menjadi sangat tenang. Sebuah pertanda keadaan pikiran Xiaoyan yang paling menakutkan bagi mereka yang mengenalnya. Xiaoyan pun dengan lembut mengangkat Yaolao yang terluka parah, membawanya keluar dari lubang dan menempatkannya di atas panggung batu. Xiaoyan memberikan isyarat dan beberapa tetua pavilion bintang jatuh pun bergegas untuk merawat Yaolao. Yaolao memberitahu Xiaoyan bahwa Cailin dan yang lainnya juga terluka. Xiaoyan pun mengangguk, lalu dengan kekuatan pikirannya ia membawa 3 sosok yakni Cailin, dokter peri kecil dan King Lin melayang dan mendarat di atas panggung batu di sampingnya.
Xiaoyan melihat darah di sudut mulut ketiga wanita itu, lalu fokus kepada Cailin yang wajahnya pucat dan pakaiannya lengket oleh darah. Lalu Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan menutupi tubuh Cailin. Xiaoyan kemudian memberikan sebotol pil obat kepada dokter peri kecil yang masih sadar. Dokter peri kecil pun menerima botol itu dan memberitahu Xiaoyan bahwa Tianzun ketiga adalah seorang banseng tingkat awal yang telah melukai mereka. Xiaoyan pun melirik dokter peri kecil dan tersenyum, senyum yang terasa ganas dan menyeramkan. Ketika Xiaoyan berbalik, Cailin dengan suara lemahnya mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati karena lawan memiliki 3 banseng sementara Yaolao telah terluka parah. Xiaoyan tersenyum menenangkan dan menyuruh Cailin untuk beristirahat. Setelah itu mata Xiaoyan beralih kepada para tetua pavilion bintang jatuh di sekitarnya. Menghadapi tatapan Xiaoyan, para tetua yang biasanya arogan itu buru-buru menundukkan pandangan mereka dengan hormat, merasakan aura menakutkan dari Xiaoyan. Xiaoyan memerintahkan mereka untuk menjaga yang terluka dan tidak perlu bertarung lagi. Dengan segera banyak ahli dari pavilion bintang jatuh pun menjawab dengan hormat. Setelah memberikan instruksi, Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menatap langit tempat Guyo, iblis tua Tianming dan Tianzun ketiga dari aula jiwa berkumpul dan mengamatinya dengan waspada. Wajah ketiganya sedikit kaku saat menyadari kekuatan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan bukan hanya menerobos ke tingkat banseng, melainkan langsung gaspol ke tingkat doseng bintang 1 sejati. Perbedaan satu kata ini menandakan celah kekuatan yang menakutkan. Meskipun ia terlihat tenang, ketiganya merasakan badai besar di hati mereka melihat lompatan kekuatan Xiaoyan dalam 2 tahun. Xiaoyan pun muncul di dekat ketiganya dan menyatakan bahwa alam bintang adalah tempat pemakaman yang bagus. Menanggapi ancaman Guyo untuk memanggil bantuan, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, mendistorsi ruang di alam bintang dan menguncinya untuk mencegah siapapun melarikan diri. Tindakan ini pun membuat ekspresi Guyo semakin gelap. Guyo pun dengan paksa menekan dorongan hatinya dan mendesak iblis tua Tianming untuk bekerja sama, menyadari hanya dengan bersatulah mereka punya harapan. Meskipun dalam keadaan marah, iblis tua Tianming pun akhirnya memahami situasi dan menyetujui hal tersebut. Ketiga banseng tersebut, Guyo, iblis tua Tianming dan Tianzun ketiga, mulai mengedarkan doki mereka hingga batasnya. Angin liar pun naik dan awan gelap bergejolak saat mereka bersiap untuk menyerang. Dengan raungan marah, ketiganya melepaskan serangan gabungan dahsyat yang merobek ruang kosong dan mengarah pada Xiaoyan seperti 3 naga yang marah. Xiaoyan menyaksikan serangan menakutkan itu dengan mata hitam yang tenang. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya, menyatakan akan menggunakan teknik yang dipahaminya saat menerobos ke kelas doseng. 4 jenis api pun tiba-tiba meletus dari tangan Xiaoyan, berputar gila dan membentuk cincin api raksasa setinggi 4.000 kaki. Bagian dalam cincin itu berwarna hitam pekat dan memancarkan perasaan reinkarnasi. Cincin itu berbentuk telapak tangan Xiaoyan dan Xiaoyan menyebut serangan ini sebagai reinkarnasi Buddha yang marah. Dan ia pun mendorongnya ke bawah untuk berbenturan dengan serangan kekuatan penuh dari kelompok Guyo. Di sisi lain, Guyo dan 2 rekannya juga melancarkan serangan energi gabungan yang dahsyat ke arah Xiaoyan. Namun serangan kuat mereka secara mengejutkan dinetralisir dengan mudah oleh sebuah pelat hitam berputar yang dikelilingi api ciptaan Xiaoyan. Pelat hitam tersebut tampak menyerap dan melenyapkan energi serangan lawan sebelum sempat untuk menyentuhnya. Guyo pun dilanda keterkejutan dan ketidakpercayaan melihat kekuatan mengerikan dari doskil baru Xiaoyan. Sementara itu di alun-alun pavilion bintang jatuh, Yaolao pun juga terkejut sekaligus kagum dengan kemampuan Xiaoyan yang menciptakan teknik baru menggunakan api surgawi. Yaolao juga turut merasakan aura kehancuran yang mematikan dari pusat pelat hitam tersebut. Menyadari bahwa mereka tidak sebanding dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Guyo pun memutuskan untuk melarikan diri. Guyo segera berbalik dan menuju pintu keluar alam bintang, diikuti oleh iblis tua Tianming dan Tianzun ketiga. Para ahli dari aliansi sungai mendalam yang menyaksikan kejadian itu pun panik dan ikut mencoba untuk melarikan diri. Xiaoyan dengan tatapan dinginnya memerintahkan pelat hitam di atas langit. Sebuah pilar cahaya hitam pekat melesat dari pelat tersebut, mengejar dan menyelimuti kelompok Guyo serta beberapa anggota aliansi sungai mendalam yang mencoba kabur. Di dalam pilar cahaya hitam,
tubuh dan doki mereka mulai hancur dan terkikis dengan cepat, menimbulkan jerit kesakitan yang mengerikan. Guyo, iblis tua Tianming dan Tianzun ketiga meskipun lebih kuat merasakan energi mereka segera terkuras hebat dan menyadari bahaya kematian. Xiaoyan kemudian memadatkan ruang di sekitar pilar cahaya, menciptakan penjara tak kasat mata yang mengunci mereka semua. Upaya Guyo dan kedua rekannya untuk menerobos pun sia-sia karena kekuatan mereka berada jauh di bawah Xiaoyan dan terus melemah oleh efek pilar cahaya hitam. Para pengamat dari pihak Xiaoyan menyaksikan bagaimana ahli aliansi sungai mendalam binasa satu persatu di dalam pilar hingga hanya tersisa Guyo, iblis tua Tianming dan Tianzun ketiga. Di dalam keputusasaannya, iblis tua Tianming mencoba menyerah dan menawarkan kesetiaan sekte langit mendalam. Namun tentu saja Xiaoyan menolaknya dengan dingin, menyatakan bahwa sekte langit mendalam akan ia musnahkan. Setelah benar-benar putus asa, iblis tua Tianming pun memilih untuk meledakkan dirinya sendiri dan menciptakan badai energi yang dahsyat. Namun Xiaoyan dengan tenang menggunakan pelat hitamnya untuk menyerap seluruh energi dari ledakan tersebut. Jiwa iblis tua Tianming yang mencoba untuk melarikan diri pun merasuki orang lain. Tetapi Xiaoyan dengan cepat mencegat dan menghancurkannya menggunakan seberkas cahaya hitam dari pelatnya, memastikan kematian total dari Banseng tersebut. Sedih, kasihan ya, baru aja nerobos Banseng, langsung mati. Dan dengan memanfaatkan kekacauan dari ledakan iblis tua Tianming, Guyo dan Tianzun ketiga pun berhasil keluar dari pilar cahaya hitam dan kembali mencoba untuk kabur. Tepat saat Xiaoyan hendak menyerang, Guyo dengan kejam mengorbankan Tianzun ketiga. Ia mendorongnya ke arah tinju Xiaoyan untuk memberi dirinya sedikit waktu untuk melarikan diri. Akhirnya tinju Xiaoyan pun mendarat di Tianzun ketiga dan membakarnya seketika menjadi abu. Menyaksikan kematian mengerikan dari rekannya dan kekuatan Xiaoyan yang absolut, Guyo pun diliputi rasa dingin dan penyesalan mendalam karena tidak menghabisi Xiaoyan di masa lalu saat masih ada kesempatan. Xiaoyan kemudian mendekati Guyo yang ketakutan. Lalu tepat ketika Xiaoyan hendak melancarkan serangan terakhir, ruang di sebelah Guyo tiba-tiba terdistorsi dan sebuah lengan keriput tua muncul dari dalamnya, menandakan intervensi tak terduga dari seorang ahli tingkat doseng dari aula jiwa. Xiaoyan pun menyipitkan matanya, menyadari kemunculan musuh lain dan pertarungan ini tidak akan semudah itu.